Film BlacKkKlansman yang ceritanya akan kita ikuti sekarang bertema tentang efek dari perang sipil yang terjadi di Amerika. Perang sipil berakhir, muncullah kemudian organisasi Ku Klux Klan. KKK diberantas, di lapisan underground tumbuhlah organisasi yang masih memiliki haluan sama. Kalau di zaman perang sipil, mereka cuma anti sama orang kulit hitam, kini organisasi Neo KKK anti sama semuanya. Ras yang di luar golongan mereka mengadopsi paham Nazi yang menjalar di Perang Dunia Kedua. Pergerakannya masih terasa di berbagai daerah meskipun lebih senyap. Awal tahun 70-an itu, mereka punya misi untuk melakukan gebrakan besar di Amerika sampai cerita di film ini kemudian terjadi. Pada tahun 1972, seorang pemuda bergaya rambut afro datang ke kantor kepolisian Colorado Springs untuk mendaftar sebagai anggota polis. Beberapa waktu kemudian, ia pun dipanggil untuk menjalani interview dari pihak pimpinan. Roll Stallworth harus mendapatkan banyak pertanyaan terkait dengan gaya rambutnya yang afro, gaya rambut yang lagi ngetren di kalangan muda-mudi Generation Flowers. Pihak atasan ingin memastikan bahwa orang ini memiliki kelakuan baik, tidak senang hidup ugal-ugalan, dan tidak terpapar dengan gaya hidup gypsy yang saat itu sedang melanda di Amerika. Ron pun diperingatkan bahwa dia mungkin saja akan mendapatkan bulian di kesatuan, sebagai kalau jadi dia ini akan menjadi orang kulit hitam pertama di kantor kepolisian Colorado Springs. Ron yang masih belum percaya bahwa para polisi ini pada rasis, meyakinkan bahwa ia akan bersikap cool menghadapi masalah itu. Sebagai awalan, ia pun ditugaskan di ruang penyimpanan data. Disinilah ia mulai merasa bahwa para anggota kulit putih ini memang pada rasis. Gerah mendengar kata-kata dan kalimat-kalimat rasis, ia pun mengajukan diri untuk dipindah menjadi polisi undercover. Sang pimpinan melihat bahwa rambut afro milik Ron bisa cocok untuk dijadikan penyamaran. Oleh karena itu, ia pun mengabulkan permintaan tersebut. Tugas pertama yang diembankan kepada Ron adalah untuk menyusup ke sebuah pertemuan yang digelar oleh komunitas kulit hitam. Pada meeting tertutup itu akan dihadirkan seorang pentolan organisasi Black Panther yang berperan sebagai pembicara. Orang tersebut adalah Stokely Carmichael yang sekarang sudah rubah nama menjadi Kwame Ture. Black Panther ini adalah organisasi yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah saat itu. Ron diminta untuk menilai reaksi dari para pemirsa setelah menerima orasi dari orang tersebut. Setelah dipasangkan alat penyadapnya, malamnya ia pun diantar menuju lokasi yang dimaksud, sementara dua rekannya memonitor dari dalam mobil. Agar bisa ngeblend dengan orang sekitar, Ron lalu mengajak kenalan seorang cewek yang sama-sama berambut afro. Patrice, sang cewek tersebut, ternyata adalah presiden dari Persatuan Mahasiswa Kulit Hitam di University of Colorado, pihak yang mengundang Kwame Ture. Keduanya langsung nyambung dan ngobrol dengan akrab. Masuk ke dalam gedung, acara pertemuan pun dimulai. Kwame Ture, sang pembicara, memang sesuai dengan deskripsi yang dipaparkan oleh Pak Kepala Polisi. Dia ini seorang orator yang handal dan punya kemampuan untuk mempengaruhi orang. Di sini dia menekankan agar para bro dari kulit hitam mulai bangga dengan identitasnya sebagai kaum kulit hitam. Untuk itulah dia pun mengambil nama Kwame Ture sesuai dengan nama kaum leluhurnya yang asal Afrika. Dia pun mengungkap kebenciannya terhadap pihak polisi yang mana cenderung rasis. Dia juga mengajak agar mereka semua menolak panggilan perang ke Vietnam. Daripada membunuh orang Vietnam yang gak jelas alasannya, ia lebih memilih agar mereka membunuh anggota polisi yang nyata-nyata telah membunuh kaum mereka di negara mereka sendiri. Kwame mengumandangkan perang terhadap ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pihak aparat terhadap kaum kulit hitam. Ucapan itu tentunya terdengar oleh rekan Ron yang sedang melakukan pantauan. Selesai acara orasi, Ron lalu meyakinkan lagi perihal pernyataan keras tadi. Orangnya menjawab agar Ron bersiap-siap dengan senjatanya. Ia meyakinkan bahwa momen perang itu akan segera tiba. Keluar dari gedung, Ron lalu menawarkan tebengan pulang kepada Patrice. Bu Presiden rupanya nggak bisa karena sebagai panitia acara, ia punya tanggung jawab untuk mengantar Kwame ke penginapan.
Namun demikian, mereka pun janjian ketemu setelah Patrice selesai bertugas. Beberapa waktu kemudian, keduanya lalu bertemu di sebuah kafe. Patrice yang agak telat lalu mengemukakan alasan bahwa di perjalanan mereka sempat dicegat oleh polisi. Para polisi ini memberikan ancaman kepada Kwame sekaligus juga melakukan pelecehan terhadap dirinya. Dari sini, Ron pun mulai yakin bahwa teman satu kantornya memang pada bejat, namun ia tidak mau larut dalam suasana. Ia pun mengajak Patrice berdansa. Esok harinya, Ron dengan ditemani oleh Flip dan Jimmy melaporkan hasil pantauannya tadi malam. Ketiganya meyakinkan meskipun ada kalimat-kalimat ajakan perang dari Kwame, namun massa sama sekali tidak terpancing. Kalimat-kalimat itu hanya berupa retorik saja. Merasa puas dengan kerja Ron tadi malam, Chief Bridges langsung mentransfer Ron sebagai anggota Intel. Suatu hari di kala gabut, Ron melihat iklan Ku Klux Klan yang terpampang di halaman koran. Merasa penasaran, Ron pun menghubungi kontak tersebut untuk meyakinkan bahwa pemasang iklan memang orang KKK betulan. Tidak lama kemudian, ia pun mendapatkan telepon dari pihak yang bersangkutan yang mengaku sebagai perwakilan organisasi KKK di Colorado. Tidak menyangka akan langsung mendapat balasan, Ron pun lalu pura-pura sebagai orang kulit putih yang membenci kaum kulit hitam dan sebagainya. Agar terdengar meyakinkan, ia pun mengeluarkan kata-kata makian terhadap mereka sampai bikin kaget orang satu ruangan. Walter, sang orang KKK itu lalu ngajak ketemuan. Ia merasa bahwa profil Ron sangat cocok untuk dijadikan anggota. Kaget juga si Ron ini mendapat ajakan dadakan itu, apalagi karena ia menyebut nama asli pula. Merasa kepalang basah, ia pun lalu mengajukan langkah investigasi untuk dilakukan. Kepada Chief Bridges, Ron memaparkan skenario yang telah ia rancang. Sosok Ron Stallworth akan dimainkan oleh dua orang. Dia akan menghandle urusan via telepon dan untuk versi kopdar akan dimainkan oleh anggota lain. Flip yang mana seorang Yahudi yang akhirnya dipilih untuk menjadi Ron versi kopdar. Ron pun menyampaikan identitas fiktif agar diingat oleh rekannya ini. Datanglah kemudian mereka bertiga ke tempat yang ditentukan. Di lokasi parkiran resto itu sudah tampak seorang mas-mas yang kemudian dihampiri oleh Ron Gadungan. Orang yang sedang menunggui Ron itu ternyata bukan Walter, melainkan rekannya yang bernama Felix. Ron Gadungan diminta untuk masuk ke dalam jeepnya untuk ia antar menemui Walter. Alasannya adalah perihal keamanan. Mereka pun lalu berangkat dan dikuntit oleh Ron asli dan Jimmy. Di perjalanan, si Felix ini banyak melontarkan pertanyaan untuk mengkonfirmasi lagi apa yang pernah Ron bilang kepada Walter. Orang ini rupanya bertugas untuk mendeteksi apabila Ron ini adalah seorang pembohong. Ketika mereka sudah hampir tiba, mobil Ron di belakang kelihatan oleh Felix. Ron yang mendengar ucapan mereka lewat alat sadap langsung ngepot mencoba menghilangkan jejak. Masuk di lokasi tujuan, Ron Gadungan diajak masuk dan diperkenalkan kepada Walter Bridgeway yang mana merupakan presiden KKK Chapter Colorado. Mereka berdua lalu melanjut ujaran kebenciannya terhadap kaum kulit hitam. Tambah benci dan iri mereka setelah melihat bahwa kaum itu sekarang mulai sering muncul di televisi dan media lainnya. Seseorang yang bernama Ivan lalu nimbrung dan nge-spill tentang ledakan yang akan mereka bikin, namun langsung diralat oleh Walter. Pak Presiden rupanya punya sesuatu yang ingin ia sembunyikan terlebih dahulu. Setelah itu, ia pun mengajak Ron masuk ke dalam ruangannya. Felix langsung menghadang, ia rupanya jadi curiga kepada Flip alias Ron. Sampai di ruang Walter ketika Ron Gadungan diberikan formulir pendaftaran, Felix terus berusaha melakukan interogasi. Walter yang merasa lagi butuh anggota tambahan lah yang kemudian menyuruh Felix agar sedikit nahan diri. Mereka bertiga akhirnya bisa pulang ke kantor dengan aman dan langsung melaporkan hasil kegiatan tadi kepada Pak Sersan. Ron merasa bahwa investigasi lanjutan harus dilakukan meskipun soal ledakan yang dibilang tadi mereka pun agak meragukannya. Chapter baru ini rasanya belum ada kemampuan untuk melakukan hal tersebut.
Demi meyakinkan hal itu, Passersan pun pada akhirnya meng-ACC dilakukannya investigasi berikutnya. Di masa senggang, Ron pun lanjut melakukan PDKT kepada Patrice meskipun sudah diperingatkan agar dia tidak melakukan hal bodoh yang beresiko mengorbankan kasus. Kebetulan ceweknya lagi jomblo, Patrice memberi Ron kesempatan mendekat. Beberapa hari kemudian datang lagi telepon dari Walter yang mengajaknya kumpul bersama. Dia bilang bahwa Ron sudah dapat ACC dari semua anggota. Acara berikut itu kali ini akan diadakan di rumahnya Felix. Pendalaman pun makin dilakukan dan info yang didapat oleh Passersan bahwa organisasi ini mulai bermain cantik untuk menggolkan ambisinya. Kini mereka tidak lagi main kasar seperti tempo dulu, jalur politik yang sekarang sudah mereka rambah. Satu orang yang sudah menyusup adalah seseorang yang bernama David Duke, seorang petinggi dari Neo KKK. Hari Sabtu itu, Ron sudah duluan tiba di TKP untuk memantau kondisi Flip yang datang kemudian. Di dalam ruangan, kongres rupanya sudah terjadi dan anggota yang kumpul sekarang sudah lebih banyak lagi. Saat itu istri Felix lalu nimbrung kasih kabar bahwa seorang polisi sudah mengalami penganiayaan yang mana dilakukan oleh Kwame dan Patrice. Pihak polisi rupanya sudah memutarbalikkan fakta yang terjadi lewat kabar di sebuah koran. Sementara para anggota lain membacakan berita tersebut, Felix mengajak Ron Gadungan untuk masuk ke ruangan yang terpisah. Orang ini rupanya masih penasaran terhadap identitas Flip. Ia pun kemudian melontar ucapan-ucapan provokatif untuk memancing emosinya. Felix kali ini tidak mau mengindahkan peringatan Walter yang khawatir nanti rekrutan baru ini malah kabur. Sang tuan rumah lanjut mengajaknya ke ruang khusus. Di sini Ron Gadungan katanya akan dites dengan alat mendeteksi kebohongan, namun yang ada Felix malah lanjut melakukan provokasi. Ia bilang bahwa peristiwa Holocaust itu hanya bohong belaka, propaganda dari orang Yahudi agar dunia melayangkan simpati. Flip berusaha bertahan agar tidak terpancing, namun hal itu sulit ia lakukan ketika Felix memintanya untuk menunjukkan bahwa ia tidak disunat. Ron merasa mendapatkan sinyal bahaya, ia pun langsung turun untuk membebaskan Flip dari tekanan. Ron melempar batu ke jendela rumah itu lalu kabur sesegera mungkin. Flip balik membantu Ron asli dengan merebut pistol Felix lalu sok-sokan menembak namun dengan arah yang sembarangan. Ron Gadungan masih aman dari ancaman. Sebagai langkah melancarkan misi, Ron berencana untuk mendesak agar kartu member untuk Ron Gadungan segera dikeluarkan. Flip yang tadinya ogah-ogahan setelah menghadapi ancaman bahaya tadi akhirnya terpaksa terus ngikut karena asal-usulnya yang juga jadi incaran pihak KKK. Hari itu juga Ron menelepon kantor pusat. Orang yang menerima telepon itu ternyata adalah David Duke langsung, sang Perdana Menteri dari KKK pusat. Ron makin antusias karena penyelidikannya makin tepat pada sasaran. Dia pun lalu ngebusa betapa dia tersanjung telah bicara dengan Bapak Junjungan. Mr. Duke akhirnya terbujuk dan langsung mengucap janji akan langsung mengirim kartu member itu hari itu juga. Di pertemuan yang berikutnya, Ron Gadungan diajak untuk kopdaran di arena latihan menembak. Kegiatan kali ini diawasi oleh dua orang anggota senior yang identitasnya masih dirahasiakan oleh Walter dari Flip. Untuk meyakinkan para anggota, Ron Gadungan lalu sedikit pamer skill menembaknya yang membuat Felix makin penasaran. Kegiatan itu tidak lepas pula dari pantauan Ron yang mengintai dari kejauhan dengan kameranya. Di waktu senggang lagi, Ron kembali menyempatkan diri untuk menemui Patrice. Kini keduanya sudah makin akrab saja. Ron makin lupa bahwa ia harus mementingkan tugas terlebih dahulu dari urusan wanita. Sepulang jalan, tiba-tiba saja apartemen Ron sudah kedatangan Felix. Orang KKK ini melihat pula bahwa di dalam sana sudah ada seorang Patrice, efek dari blunder Ron sejak awal yang memakai nama asli saat menelepon Walter. Penemuan itu akhirnya menjadi bahan bagi Felix untuk kembali mencecar Ron Gadungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Kini ia pun makin yakin bahwa orang ini memang seorang gadungan.
Tadi itu Felix memang sengaja melakukan trace nama Ron Stallworth lewat buku telepon. Flip berkilah bahwa nomornya nggak masuk di daftar dan Felix diajak ke rumahnya yang ada di alamat berbeda. Sampai titik itu Felix masih gagal untuk membongkar identitas Ron Gadungan. Esoknya Ron telah mendapatkan amplop kiriman dari Mr. Duke yang berisi kartu anggota. Masuk ke dalam kantor, ia pun nge-spill foto kemarin. Dua orang asing itu adalah Steve dan Jerry, anggota tentara yang masih aktif. Selebihnya adalah anggota-anggota lain yang mana adalah orang-orang pengikut Felix sejak dulu. Walter ini ternyata adalah seorang jenderal yang tidak punya tentara. Efek dari kepergoknya Patrice di rumah Ron, hari itu rumahnya telah dibanjiri selebaran yang berisi ancaman dari pihak KKK. Selebaran itu tidak hanya ditaruh di depan rumah, namun di seluruh area lingkungan. Menurut tradisi masa lalu, biasanya kalau sudah begitu, malamnya pihak KKK akan menaruh salib terbakar di depan rumah. Malamnya Ron Gadungan memang sudah berada di TKP dengan ditemani oleh Ivan. Seperti biasa, Ron asli berada di kejauhan untuk memantau perkembangan. Untuk mencegah terjadinya pemasangan salib terbakar, Ron sengaja mengirim satu unit mobil patroli agar terus lewat area. Beberapa waktu kemudian, jeep yang membawa salib itu pun tiba, namun keputusan telah diambil bahwa mereka akan mengcancel acara pembakaran. Sementara itu, Ron terus sibuk melakukan manuver untuk mengundang tikus keluar dari sarangnya. Berkat kelihayannya dalam hal membujuk, ia pun berhasil membuat Davy Duke merencanakan kunjungan ke Colorado. Tidak lama kemudian, giliran dirinya yang mendapatkan telepon dari Felix yang memintanya agar segera datang ke rumah. Sebuah pertemuan telah dilakukan tanpa sepengetahuan Walter. Felix yang telah mengetahui rencana kedatangan David telah membuat rencana sendiri. Demi menyambut kedatangan Tuan Besar, Felix ingin menjamunya dengan sebuah acara pembantaian. Beberapa waktu kemudian, Ron mendapatkan sebuah pesan penting yang mengharuskannya pergi sendiri ke sebuah tempat. Di lokasi yang nyangceling itu, ia bertemu dengan seorang agen FBI. Di sana, ia meminta bocoran tentang nama dari anggota klan yang ia lihat di lokasi kemarin. Steve dan Jerry itu ternyata berposisi di divisi NORAD, lembaga yang memiliki akses pada data rahasia negara. Sang agen lalu memberikan info tambahan malam sebelumnya sejumlah bahan peledak telah hilang dari Fort Carson. Sebuah sinyal bahwa serangan bom akan dilakukan pihak KKK. Hal pertama yang dilakukan oleh Ron tentunya kasih kabar kepada Mbeb agar menjauhi aksi demo. Namun sebagai presiden komunitas kulit hitam di kampus, sang cewek pastinya tidak mungkin melakukannya. Untuk meyakinkan bahwa info itu betul-betul sohe, Ron akhirnya membongkar identitasnya sebagai polisi, yang mana justru golongan yang sangat dibenci oleh Patrice. Alih-alih mengikuti larangan Mas Ron, Patrice malah sekalian turun saat itu juga. Aksi demo itu mendapatkan pantauan yang kontinu dari Felix. Ron CS sendiri saat itu sedang fokus memikirkan keamanan para pendemo. Chief Bridges lalu datang dan malah memberinya tugas untuk menjadi security bagi Davy Duke. Katanya, sang Perdana Menteri dari KKK ini sudah mendapat sejumlah ancaman. Ron terpaksa dipilih karena saat itu tidak ada lagi detektif yang tersedia. Meskipun beresiko, karena bisa saja Duke mengenali suaranya, Ron terpaksa ngikut perintah atasan. Bom peledak itu memang sedang dipersiapkan oleh orangnya Felix untuk membantai para pendemo. Agar tidak memancing kecurigaan, maka tugas tersebut mereka embankan kepada Connie, istrinya Felix. Mereka sangat yakin bahwa emak-emak akan bebas dari kecurigaan para pendemo, dan kebetulan Connie-nya sendiri sangat bersemangat untuk turut andil dalam mendukung aksi White Power. Hari itu Ron pun datang ke hotel tempat Duke menginap untuk menjalankan tugas. Orangnya sendiri pastinya enggan dilindungi oleh Ron yang orang kulit hitam, namun ia tidak bisa menolak orang kiriman pihak aparat. David yang ditempel ketat oleh Walter membiarkan Ron melakukan pengawalan. Ron Gadungan sendiri telah hadir, ia ikut mengawal dari belakang.
Mereka lalu berangkat keluar hotel menuju sebuah gedung resepsi di mana Ormas KKK Chapter Colorado akan mengadakan sebuah acara penting. Di sana, Ron Gadungan akhirnya bertemu dengan Duke dan orang ini tidak menotis adanya perbedaan suara dengan Ron asli yang ia kenal lewat telepon. Ron yang asli kemudian masuk dan langsung ambil posisi siap siaga. Ia sempat didekati Felix dan Ivan dan diperingatkan agar jangan coba-coba masuk ke dalam ruangan. Acara pentingnya sendiri dilangsungkan di dalam ruangan khusus di mana di sana Duke akan melakukan pembaptisan terhadap beberapa rekrutan baru. Orang-orang baru ini termasuk diantaranya adalah Flip sang Ron Gadungan. Selesai acara pembaptisan, acara dilanjut dengan hiburan. Mereka semua memutar film Birth of a Nation yang mana diproduksi oleh pihak KKK. Semuanya memberikan respon yang bersemangat dan antusias melihat jagoannya di film itu membantai para kaum kulit hitam, seolah lagi menonton film Superman yang lagi asik membantai Lex Luthor. Selesai acara hiburan, mereka semua masuk ke dalam aula untuk menikmati jamuan makan siang. David Duke yang saat itu adalah anggota DPRD daerah Louisiana terlebih dahulu memberikan kata-kata sambutan. Pada acara santai itu, Walter lanjut menguntit David. Ia berusaha mempromosikan diri agar direkrut ke kantor pusat. Datang kemudian Felix yang sama-sama punya ambisi. Ia dan istrinya ikut jilat-jilat pantat sang pimpinan. Saat itu, Walker sang peracik bom melihat sosok seorang Flip sang Ron Gadungan. Ia lalu menghampiri Felix dan bilang bahwa Flip ini adalah seorang polisi. Si Walker ini rupanya seorang mantan napi yang dulu pernah diciduk oleh Flip dalam kasus perampokan bersenjata. Ia juga tahu nama lengkap Flip yang belakangnya adalah Zimmerman, sebuah nama kaum Yahudi. Felix pun jadi teringat dengan Ron Stallworth, versi orang kulit hitam yang sempat ia lihat tempo hari. Pandangannya langsung kepada polisi yang sedang berjaga saat itu. Suasana masih berjalan seperti biasa. Ron yang mulai enak dengan suasana iseng ngerjain Duke sang Perdana Menteri kaum bule. Ia kemudian melihat pemandangan yang mencurigakan. Walker berbisik kepada Connie lalu memberikan sebuah tas. Saat Connie terlihat mendadak keluar dari ruangan, Ron pun langsung menyusulnya. Masuk ke dalam mobil, ia pun melakukan kontak dengan kantor dan memberikan ciri mobil Connie berikut dengan plat nomornya. Di dalam ruangan, acara lanjut pada makan bersama. Saat itulah Felix mulai mencoba membongkar identitas Flip kepada David. Walker ikut menimpali dengan bersikap seolah mereka pernah bertemu. Lagi-lagi Ron Gadungan tersudut, namun kali ini ia terselamatkan oleh panggilan seorang pelayan. Ada telepon untuk Felix yang harus ia terima saat itu juga. Orang yang menelpon itu ternyata adalah Connie yang sudah berada di lokasi demo, namun ia kebingungan hendak menaruh bomnya karena polisi sudah hadir di tiap sudut. Felix lalu menyuruhnya untuk menaruh bom itu di tempat incaran kedua. Setelah itu ia pun lanjut mengajak Walker dan Ivan keluar dari ruangan, manuver yang sama sekali belum diketahui oleh Walter. Mereka bertiga hendak turun ke lokasi TKP untuk mengawal Connie yang lagi kelimpungan. Ron sendiri baru tiba di TKP, namun di sana ia tidak melihat Patrice. Ron lanjut gas lagi menuju rumahnya yang mana Connie sudah duluan berada di sana. Alih-alih meledakkan bom di lokasi demo, Connie akan melakukannya terhadap rumah Patrice. Ia pun lalu masuk dan coba menaruh bom itu pada kotak surat. Namun karena gak muat, ia pun urung melakukannya dan di luar ia lalu papasan dengan Patrice yang baru sampai dari kampus. Spontan saja si tante ini lalu menaruh bomnya di kolong mobil milik target. Sebelum ia sempat pergi jauh, Ron keburu datang dan melihat keberadaannya. Melihat Connie yang tiba-tiba jalan cepat, Ron langsung curiga lalu memintanya untuk berhenti. Tante-tante ini malah terus lari dan Ron terpaksa harus memberhentikannya secara paksa. Ron yang sedang coba memborgol Connie lalu terpergoki oleh polisi patroli. Si tante langsung melancarkan fitnah, ia bilang bahwa ia hendak diperkosa. Otomatis dua polisi ini pun langsung membantai Ron yang dianggap mencurigakan karena orang kulit hitam.
Saat itulah Felix datang dan berhenti di samping rumah Patrice. Melihat Patrice yang keluar karena melihat Ron sedang disiksa, tanpa banyak pikir, Felix langsung menekan detonator bom hingga akhirnya ia dan rekan harus merasakan ledakan bomnya sendiri yang meledak di sampingnya. Tidak lama kemudian, Flip pun datang dan menghentikan penyiksaan terhadap Ron. Patrice pun bisa diselamatkan, Connie berhasil ditangkap dan trio Quack-Quack di dalam mobil hangus terbakar api. Setelah kejadian itu, yang tidak diduga adalah bahwa Ron masih mendapat telepon dari Duke. Sang Perdana Menteri dari kaum ras paling unggul sejagat raya ini sama sekali belum menaruh curiga. Ia bahkan dengan polosnya curhat urusan kemarin, betapa kasihannya Connie yang telah kehilangan suami dan kini harus menghadapi ancaman penjara. Lama-lama, Ron pegel juga pengen sekalian bikin Duke gondok. Ia menyuruhnya menebak nama detektif yang kemarin mengawalnya. Masih juga belum bisa menebak, Ron akhirnya bantu jawab untuk membuat bapak anggota DPRD ini kehilangan kata-kata. Investigasi itu berjalan dengan hasil yang melebihi ekspektasi. Keempatnya lalu mendapatkan pujian dari Chief Bridges atas keberhasilan menjalankan misi. Kini karena ancaman telah dianggap hilang, maka Chief Bridges meminta agar Ron membakar saja berkas kasus itu. Ia lebih prefer agar publik tidak pernah mengetahui bahwa investigasi tersebut pernah dilakukan, entah apa alasannya. Cerita ini sendiri baru terungkap lewat buku biografi Ron yang diterbitkan tahun 2015 yang kemudian jadikan sumber dari skenario film ini. Urusan selanjutnya yang harus dibenahi oleh Ron adalah hubungannya dengan Patrice. Sang cewek masih bersedia melanjut hubungan, namun dengan syarat Ron harus mengundurkan diri dari kepolisian. Deal-dealan akhirnya tidak bisa terjadi karena cita-cita Ron dari dulu memang ingin jadi polisi. Saat itulah terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ketika keduanya mengecek keluar, pembakaran salib sedang dilakukan di depan rumah Patrice. Ormas Ku Klux Klan masih hidup dan masih terus melakukan gerakannya hingga ke zaman sekarang. Kerusuhan yang berhubungan dengan urusan rasialisme masih terjadi hingga tahun 2017 sebelum film ini dirilis. Pernyataan Presiden Trump yang berkesan membela kaum simpatisan KKK makin memperuncing masalah di akar rumput. David Duke masih terus berkhotbah untuk menarik calon pengikut. Kasus yang paling parah adalah insiden ditabraknya rombongan pendemo yang berakibat kematian justru dari kalangan kaum bule sendiri. Efek perang sipil di Amerika masih terasa hingga saat ini. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.